Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ikhlas kembali dengan saya Ujang Jerman. Sore ini cuaca di Jakarta panas banget ya. Kebetulan memang pada hari ini saya mendapatkan tugas WFO ya. Sebenarnya kalau saya sih hampir tiap hari WFO, jarang WFH karena memang ya karena job saya memang memaksa saya harus tetap kantor karena memang terkait dengan pelayanan baik internal maupun eksternal ya. Dalam bulan-bulan tertentu memang karena mungkin peredaran matahari kalau secara ilmu pengetahuan ya, posisi matahari, sehingga pada saat ini kantor saya posisi seperti ini, ruangan saya seperti ini, mendapat sorotan langsung matahari, hingga kalau ini panasnya sampai AC sentral ini nggak terasa gitu, maksudnya ini. Ya itulah terkait WFO dan WFH ya, memang selama COVID ini pemerintah memperlakukan untuk instansi pembagian tugas ya kan, untuk social distancing, untuk mengurangi interaksi antara pegawai dari daerah satu daerah lain, ibaratnya diatur dengan adanya yang WFH dan WFO gitu ya, supaya untuk memperkecil penyebaran virus itu gitu. Sebenarnya WFH dan WFO ini bukan hal yang baru sebenarnya. Saya pernah baca di media online bulan September 2018 kalau nggak salah, 2019 Oktober lah ya, di Menpan ada rencana uji coba untuk pembagian tugas, yaitu menjadi ada yang WFH ada yang WFO gitu. Jadi pertimbangannya pada saat itu untuk meningkatkan kinerja pegawai, karena untuk wilayah Jakarta ya, karena memang di Jakarta itu orang kerja di Jakarta, tempat tinggal rata-rata kan di sekitar kota satelit ya, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi gitu ya. Ini memang perlu waktu yang cukup untuk perjalanan dari rumah ke kantor, sementara kan masuk jam 7.30 ya. Jadi banyak orang yang kerja dari rumah itu berangkat rata-rata jam 5 subuh ya, kadang ada yang sebelum subuh gitu ya berangkat, subuh di jalan, subuh di terminal, subuh di sholat subuh, maksudnya subuh di stasiun, ada yang di rest area ya, sholat subuh ya bawa kendaraan sendiri, sholat subuh di rest area gitu, yang muslim gitu ya, karena untuk mengejar jam 7.30 udah ada di kantor, karena kalau nggak itu ya kesiangan karena memang kondisi jalanan yang padat ya, macet, sehingga memerlukan waktu seperti itu. Nah, itu menjadi hal yang biasa bagi kita yang kerja di Jakarta, udah lumrah lah, jadi seperti itu. Cuman mungkin ada kajian, mungkin ada penelitian. Memang sih saya rasakan sendiri ya, kalau misalkan berangkat pagi kondisi macet sampai di kantor tuh paling tidak ada lelah kalau kena di jalan rata-rata sejam setengah ke 2 jam misalkan, sampai di kantor belum bisa langsung tune in bekerja gitu. Saya nggak bisa membayangkan kalau ibu-ibu gitu ya. Kalau saya sih laki-laki bangun misalkan subuh jam 5:45 ya, saya berangkat setelah subuh gitu ya, lompat mandi, bangun tidur, lompat tempat tidur, mandi, terus sholat gitu ya, terus berangkat. Ya nggak kebayang ibu-ibu gitu ya, dia kan ada kewajiban mempersiapkan anak, menyiapkan ya kewajiban ibu-ibu lah terhadap anak dan suami gitu ya. Kemudian ya harus bangun jam berapa gitu ya, mungkin sekitar jam 3 lewat ya bangun, karena kan harus ya dandan, mandi, dan segala macam butuh waktu kalau untuk mengejar berangkat jam 5 gitu ya, tambah mempersiapkan kewajibannya itu, menjalankan kewajiban terhadap anak dan suami gitu ya.
terus di jalan macet, sampai di kantor mungkin ya energi ya udah. Nah mungkin dulu ada rencana uji coba seperti itu, dan mungkin pihak bapak-bapak pun yang udah, ya kan tiap manusia punya batas ya, misalkan bapak-bapak yang udah mulai menjelang purna tugas, kondisi jalanan seperti itu, kan kemudian ada juga pertimbangan jenis pekerjaannya mungkin, makanya mau ada uji coba untuk WFH dan WFO itu, tapi tetap mempertahankan kinerja pegawai yang bersangkutan. Di uji coba rencana tuh Januari 2020, cuman ternyata kan ada wabah tuh. Karena wabah semua dipaksa dengan kebijakan social distancing, harus ada pembagian itu. Bahkan untuk terakhir ada kebijakan yang WFO pun dibagi dua lagi gitu ya, dibagi lagi, ada yang masuk shift 1 yang pagi dan masuk agak siangan, kecuali jam kerja jam pulangnya agak berbeda gitu. Nah, ini untuk mengurangi interaksi itu kan. Ya saya merasa memang awal-awal sih berat ya, awal-awal berat, bagaimana menyesuaikannya, bagaimana membagi tugasnya. Lama kelamaan ya bisa juga ya pekerjaan saya tetap jalan untuk standar minimal untuk pelaksanaan ya, secara ini pelayanan ya bisa terlaksana. Memang ya perlu komitmen juga ya, perlu pengaturan. Memang harus melihat kalau di dalam konteks social distancing COVID kan, pemerintah juga ini kan melihat usia, melihat riwayat kesehatan, melihat zonanya, tempat tinggalnya, melihat jobnya juga kan, job pekerjaan, bentuk pekerjaannya. Ya memang kalau kaitannya dengan pelayanan kan nggak mungkin ya, banyak ya pelayanan yang nggak mungkin dilakukan dari rumah yang terkait pelayanan masyarakat ya. Di sini masyarakat dalam tanda kutip bukan hanya masyarakat yang pelayanan instansi pelayanan langsung kayak pelayanan kesehatan, sekolah, pelayanan di kelurahan gitu ya. Banyak lah, saya yakin semua instansi pada dasarnya prinsipnya melayani. Kalau pemerintah kan melayani rakyat, yang melayani masyarakat. Jadi pelayanan langsung itu yang nggak mungkin dilakukan dari rumah. Tapi kan dari sekian banyak pekerjaan ada juga yang bisa dilakukan secara online kan. Sekarang kan ada online, ada lewat WA, mohon maaf saya sebut WA, ada lewat email. Kemudian untuk rapat ya seperti beberapa waktu yang lalu saya bahas mengenai rapat virtual ya, rapat virtual. Ya tinggal menyusun mekanismenya seperti apa gitu. Dan ya saya yakin setelah COVID berlalu, WFA, WFO, WFH, WFO ini masih bisa terus dijalankan karena tuntutannya memang seperti itu ya, perubahan mindset itu ya. COVID ini merubah mindset orang dari berbagai masalah segi kehidupan. Tinggal bagaimana kita mensikapinya. Yang penting ya tujuan utamanya tetap mempertahankan kinerja ya, sama ya, kalau baik instansi maupun pemerintah, apa yang dikeluarkan tentunya harus sebanding dengan outputnya ya. Jadi kita mengeluarkan sesuatu, feedbacknya apa, kinerja, hasil output pekerjaannya semakin ya syukur-syukur bisa semakin bagus. Meningkat lah kualitas pekerjaan, baik segi kualitas maupun kuantitas. Saya yakin nawaitunya seperti itu, dan ya kita percaya bahwa apapun yang dilakukan pemerintah itu pasti yang terbaik nih untuk masyarakat ya, untuk warganya, untuk rakyatnya. Ya mungkin mengenai WFH WFO itu yang saya rasakan. Mudah-mudahan sharing yang ada manfaatnya. Mohon maaf bila tidak ada yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ikhlas.